Halo para pemuda kesayangan Bude Yanti yang epik abadi, pada saat ini Pak Yanto akan kembali melanjutkan sebuah cerita tentang perjalanan cucu Monton yakni Xiao Yan. Saat ini kita masih dilanjutkan dengan pertempuran yang berakhir dengan pembantaian kepala sekte iblis Yimou beserta anggotanya. Melihat pemandangan ini tentu saja tertua dari klan pemusnahan atau klan iblis Meizu merasa seperti jatuh ke dalam gudang es. Bahkan hatinya merasakan kedinginan, namun dirinya beruntung karena dirinya berbalik melawan musuh pada saat pertempuran, karena jika maka tidak hasil akhirnya tidak akan pernah lebih baik daripada pemimpin Yimou. Sementara itu pada saat ini Xiao Yan menghela nafas dan menoleh ke arah kepala Meizu. Xiao Yan pun segera berkata pertempuran ini sudah berakhir, tetapi sepertinya kepala Meizu tidak berusaha keras dalam pertempuran ini. Ditatap oleh tatapan tajam Xiao Yan ini, kepala Meizu pun terbata-bata ketika hendak menjawab. Dirinya pun segera berkata bahwa bawahan dari Tuan Muda Xiao Yan terlalu ganas. Sebelum mereka terjun semua anggota dari klan iblis Yimou hampir musnah. Menanggapi hal itu Xiao Yao pun segera berkata, karena belum ada keberhasilan maka mereka harus menghancurkannya saja. Menanggapi hal itu Xiao Yan pun segera berkata agar leluhur menunggu sebentar. Xiao Yan pun menatap tetua Meizu yang pada saat ini benar-benar tampak pucat. Xiao Yan terdiam sesaat sebelum akhirnya berkata memerintahkan kepala Meizu untuk mengatakan kepada Xiao Yan identitas orang berjubah hitam tersebut. Mungkin Xiao Yan bisa meminta tertua untuk memberikan mereka semua kesempatan untuk membuktikannya. Suara tetua Meizu pada saat ini dipenuhi dengan banyak penyesalan. Dirinya pun berkata bahwa orang-orang berjubah hitam ini tidak mengungkapkan identitas mereka ketika berhadapan dengan lelaki tua tersebut. Selain itu dengan kekuatan mereka yang sangat kuat, tertua Meizu tidak memiliki syarat untuk menanyakannya. Mendengar perkataan tersebut Xiao Yan pun pada saat ini hanya bisa terdiam. Sementara itu Xiao Yao melangkah maju tanpa ragu dan segera mengangkat telapak tangannya. Menanggapi hal itu tetua Meizu pun pada saat ini segera berkata, satu langkah salah maka semuanya ikut salah, sehingga dirinya secara pribadi meminta maaf untuk klan Xiao, dan karena tidak ada kemungkinan untuk menyelesaikan hal ini maka dirinya hanya berharap klan Xiao akan menjadi bangsawan dan melepaskan garis keturunan Meizu. Kepala keluarga Meizu pun bersandar di pohon besar dan mengangkat lehernya sambil menutup matanya. Namun bersamaan dengan itu telapak tangan dari Xiao Yao yang melambai pada saat ini tiba-tiba berhenti. Xiao Yao pun segera berkata, dengan menukar hidupnya sendiri untuk kelangsungan hidup seluruh keluarga, maka kepala Meizu pada saat ini masih memiliki tulang punggung. Oleh karena itu dari sudut pandang ini bantuan yang akan mereka katakan mungkin sangat berguna. Xiao Yao akan mengampuni hidupnya dan membiarkan Xiao Yan memutuskan apakah dirinya akan hidup atau mati. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini mengerutkan keningnya sambil berpikir. Xiao Yan menyipitkan matanya sedikit dan dirinya berkata bahwa dirinya akan memberinya satu kesempatan terakhir. Klan Meizu selalu bertindak dengan cara yang adil dan jujur dan meskipun tugas sementaranya membuat kesalahan, akan tetapi Xiao Yan bersedia memberinya pilihan. Mendengar hal itu air mata pun menggenang di mata tertua Meizu saat dirinya menatap ke arah Xiao Yan. Secercah harapan pun seketika melonjak dan dirinya segera berkata jika mereka dapat mempertahankan garis keturunan Meizu, maka dirinya secara pribadi bersedia bekerja untuk Xiao Yan. Xiao Yan pun mengangguk dan segera lanjut berbicara bahwa sekarang klan Xiao berkembang pesat dan sangat membutuhkan tenaga kerja. Oleh karena itu Xiao Yan ingin mereka menggabungkan klan Mei ke klan Xiao-nya. Oleh karena itu maka akan hanya ada klan Xiao yang berada di benua Dodi. Dengan kata lain Meizu harus mengubah gelarnya untuk terus bertahan. Apakah tetua Meizu pada saat ini bersedia atau tidak? Mendengar penjelasan dari Xiao Yan ini Xiao Yao diam-diam tersenyum di dalam hatinya. Dirinya berpikir bahwa trik ini benar-benar sangat luar biasa, dan hal ini benar-benar jauh lebih lega jika dibandingkan Xiao Yao membunuh semua orang ini. Selain itu dengan begini maka klan Xiao benar-benar akan menjadi semakin kuat. Sementara itu di sisi lain tetua Meizu jelas tidak mengharapkan Xiao Yan untuk membuat permintaan seperti itu.
Tentu saja permintaan ini berarti bahwa klan pemusnahan akan menjadi bawahan sepenuhnya dari klan Xiao mulai saat ini, namun tetua Mei Zhu pun pada saat ini hanya bisa terdiam, lalu di tengah kekosongan Xiao Yan pun akhirnya dengan ringan segera berkata bahwa ketua Mei Zhu hanya punya waktu 30 detik untuk memikirkannya, dan pilihan yang tersisa pada saat ini hanyalah menyerah atau dimusnahkan. Akhirnya setelah merenung sejenak tetua Mei Zhu pun menyetujui persyaratan dari Xiao Yan, sehingga Xiao Yan pun seketika tersenyum dan mengangguk. Sementara itu tetua Mei Zhu segera berkata karena Tuan Muda Xiao Yan telah mengampuni seluruh garis keturunan Mei Zhu, maka dirinya akan bersedia bekerja untuk keluarga Xiao. Xiao Yan pun kembali mengangguk dan pada saat ini semuanya telah bergabung. Setelah itu Xiao Yan pun memerintahkan tertua Mei Zhu untuk pergi dan memberitahu semua anggota klannya. Ketua Mei Zhu pun mengangguk memberikan hormat sebelum akhirnya memimpin orang-orangnya untuk pergi. Setelah itu Xiao Yan pun melihat sekeliling dan memerintahkan semua anggotanya untuk pergi. Sementara itu Xiao Zhan pada saat ini menahan diri untuk beberapa saat sebelum akhirnya mau tidak mau menanyakan keraguannya. Dirinya bertanya kepada Xiao Yan, mengapa Tuan Muda Xiao Yan tidak memusnahkan klan Mei dan malah memasukkan mereka ke dalam klan Xiao? Menanggapi hal itu Xiao Yan pun tertawa dan berkata bahwa garis keturunan Mei Zhu memiliki fondasi yang kuat. Jika itu bisa digabungkan ke dalam klan Xiao mereka maka itu akan sangat bermanfaat bagi kebangkitan klan Xiao. Selain itu di belakang iblis Yimou adalah klan iblis jiwa. Tentu mereka pasti tidak akan berlindung kepada Xiao Yan. Selain itu klan iblis Yimou selalu melakukan segala macam kejahatan, bahkan reputasi dari kejahatan mereka benar-benar telah terkenal. Tentu saja Xiao Yan tidak akan membiarkan klan iblis Yimou menodai reputasi klan Xiao miliknya. Mendengar perkataan dari Xiao Yan ini Xiao Yao pun seketika mengangguk, akhirnya dirinya pun segera berkata bahwa apa yang disebutkan oleh Xiao Yan sangat benar. Karena untuk menghancurkan klan Mei itu hanya masalah mengangkat satu tangan, namun dengan menundukkan klan akan dapat memperkuat kekuatan mereka. Mendengar perkataan Xiao Yao dipenuhi dengan kekaguman Xiao Yan pada saat ini hanya bisa tersenyum. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Xiao Li dan Xiao Long pun menghampiri Xiao Yan dan Xiao Yao. Kemudian Xiao Li pun segera berkata sekarang ketua telah kembali dan Xiao Yan juga telah bangkit. Tampaknya tidak lama lagi masa depan dari klan Xiao mereka akan sangat cerah. Tentu saja hal ini benar-benar sebuah kegembiraan yang sangat luar biasa. Mendengar perkataan Xiao Li ini Kaisar Ming segera menghampiri dan berkata bahwa itu memang benar. Orang tua ini bersedia untuk kembali setelah dirinya pergi selama bertahun-tahun yang tidak terhitung jumlahnya. Tentu Kaisar Ming berpikir tulang lamanya sudah tidak lagi bisa hidup dan dirinya tidak akan bisa kembali. Menyadari Kaisar Ming yang berbicara Xiao Yao pun buru-buru berjalan dan mengepalkan tinjunya kepada Kaisar Ming. Xiao Yao pun segera berkata bahwa ketika klan Xiao dalam bahaya Kaisar Ming tidak ragu untuk mengirim para elit lembah Tianming untuk hidup dan mati bersama klan Xiao miliknya. Dengan hal itu maka Xiao Yao benar-benar berterima kasih. Menanggapi hal itu Kaisar Ming pun tersanjung dan berkata, sepertinya setelah bertahun-tahun sifat buruk dari Xiao Yao telah banyak berubah. Xiao Yao tampaknya pada saat ini menjadi jauh lebih sopan jika berbicara dengan Kaisar Ming. Lalu tidak lama setelah itu Yao Xi juga melangkah maju untuk memberikan hormat kepada Xiao Yao. Kemudian dirinya pun segera berkata bahwa dirinya sudah lama mengagumi nama tetua Xiao Yao. Lalu dirinya pun segera memperkenalkan dirinya bahwa dirinya adalah generasi muda dari klan iblis ilusi bernama Yao Xi. Jadi Yao Xi ini adalah bintang yang sedang naik daun dan dirinya belum pernah melihat wajah Xiao Yao sebelumnya. Namun sekarang dirinya sangat bersemangat untuk melihat sosok legendaris yang tersebar luas di Dizhou. Sementara satu di sisi lain Xiao Yao pun buru-buru menjawab bahwa Xiao Yao juga sangat berterima kasih kepada klan iblis ilusi atas pengertian dan kebenaran mereka. Xiao Yao pun menekan kegembiraan di dalam hatinya sebelum akhirnya berjalan kembali ke arah Xiao Yan. Xiao Yao melihat ke arah Xiao Qi untuk waktu yang lama dan dirinya segera bertanya dengan penuh kasih, apakah wanita ini bernama Xiao Qi?
pada saat ini Xiao Qi tidak menyangka bahwa Xiao Yao datang untuk bertanya langsung kepadanya. Dirinya pun mengangguk dengan penuh semangat setelah ditanya oleh Xiao Yao. Melihat hal tersebut Xiao Yao pun tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Dirinya pun lanjut berkata bahwa dirinya berterima kasih atas nama seluruh klan Xiao, karena jika Xiao Qi tidak berjuang mati-matian sebelumnya dengan mengulur waktu hingga mereka tiba, maka Xiao Yao khawatir klan Xiao benar-benar akan menderita kerugian yang tidak terukur. Lalu setelah dirinya selesai berbicara Xiao Yao pun segera membungkuk dalam-dalam kepada Xiao Qi. Tentu tindakan yang tiba-tiba Xiao Yao ini sangat menakutkan Xiao Qi sehingga dirinya bingung untuk sementara waktu. Sementara itu Xiao Yan yang berada di samping juga tidak berharap Xiao Yao untuk tunduk kepada Xiao Qi. Oleh karena itu Xiao Yan buru-buru melangkah maju untuk membantu Xiao Yao berdiri. Xiao Yao pun segera berdiri dengan tegak sebelum akhirnya kembali tersenyum kepada Xiao Qi. Setelah itu matanya kembali tertuju kepada Xiao Li dan Xiao Long. Pada saat ini ada beberapa kerumitan yang melanda di bola matanya, menghadapi tatapan mata tua dari Xiao Yao. Pada saat ini Xiao Li dan Xiao Long merasakan bersalah di dalam hatinya, mereka pun segera meminta maaf kepada ketua Xiao Yao. Hal ini karena mereka tidak mampu memimpin dan akhirnya menyebabkan keluarga Xiao dimusnahkan hari ini. Mereka berdua benar-benar bersedia dihukum oleh aturan yang ada di klan. Menanggapi hal itu Xiao Yao pun segera melambaikan tangannya dan berbicara dengan nada yang berat. Xiao Yao berkata bahwa dirinya tidak menyalahkan mereka berdua, apalagi mereka semua telah melakukan pekerjaan dengan sangat baik dan itu semua adalah salah orang-orang yang menyerang. Justru sebaliknya bahkan pada saat ini Xiao Yao yang merasa telah mengecewakan klan Xiao. Tentu Xiao Yan, Xiao Zhan dan yang lainnya melihat semua ini dengan senyum tulus di wajah mereka. Mungkin kali ini Xiao Yao benar-benar dapat melepaskan ikatan beban yang berada di hatinya. Setelah suasana emosional ini mereda Xiao Li pun pada saat ini melihat perubahan kehidupan di bawah pemandangan Xiao Yao. Akhirnya Xiao Li pun segera berkata pasti tertua sangat menderita ketika dirinya dipromosikan menjadi Dou di bintang 5. Menanggapi hal itu Xiao Yao pun segera berkata bahwa untuk dipromosikan menjadi Dou di bintang 5 penderitaannya tidaklah penting. Karena yang terpenting adalah bertemu dengan Xiao Yan dan ini adalah keberuntungan bagi dirinya. Lalu Xiao Yao pun sedikit tersenyum sambil menunjuk ke arah Xiao Yan ketika berbicara sampai tahap ini. Dan dapat dikatakan bahwa semua berkat yang diterima oleh Xiao Yao ini adalah berkat dari Xiao Yan. Setelah itu Xiao Yao pun lanjut berbicara bahwa dirinya sangat beruntung melihat hari ketika klan Xiao bangkit. Karena mimpi yang telah diupayakan oleh banyak anggota klan Xiao sekarang akhirnya melihat harapan pada Xiao Yan. Mendengar hal ini tidak ada sorak-sorak dari semua orang tetapi mereka semua pada diam. Tentu saja tidak ada yang bisa membayangkan bahwa semua keajaiban ini diciptakan oleh Xiao Yan. Bahkan Xiao Li dan Xiao Long memandang ke arah Xiao Yan dengan janggut abu-abu mereka yang bergetar. Pada saat ini mereka merasakan kegembiraan di dalam hati mereka masing-masing. Sementara itu wajah Xiao Qi pada saat ini juga dipenuhi dengan kegembiraan dan kebanggaan yang luar biasa. Di sisi lain Kaisar Ming terus menganggukkan kepalanya dan diam-diam merasa beruntung karena dirinya memiliki penglihatan yang benar. Akhirnya setelah hening sejenak para anggota dari klan Xiao pun seketika meneriakkan nama Xiao Yan dan tetua Xiao Yao. Merasakan kegembiraan dari semua orang ini Xiao Yan tiba-tiba mengangkat tangannya dengan air mata yang berlinang. Dirinya meminta semua orang pada saat ini untuk diam sejenak. Tentu semua orang pun seketika terdiam dan Xiao Yao segera berkata dengan keras. Xiao Yao berteriak bahwa kemakmuran klan mereka jelas bagi semua orang. Dan kemakmuran ini benar-benar dikarenakan kejeniusan klan Xiao mereka yaitu Xiao Yan. Semua orang yang terdiam pun seketika memalingkan mata mereka ke arah Xiao Yan. Pada saat ini Xiao Yan sedikit tidak nyaman ditatap oleh semua orang, sehingga Xiao Yan berkata bahwa sebagai anggota dari klan Xiao, tentu saja dirinya memang harus melakukan semua ini. Xiao Yan pun dengan cepat segera mengganti topik pembicaraan. Xiao Yan berkata bahwa kembalinya ketua adalah keinginan terbesar dari klan Xiao mereka. Oleh karena itu mereka harus merayakan kembalinya tetua yang mulia ini.
Mendengar hal ini semua orang pun seketika bersorak di tengah-tengah kegembiraan. Tentu adegan ini membuat Xiao Yao yang sudah lama merasa bersalah karena meninggalkan klan Xiao sedikit tersedak, bahkan bibirnya sedikit bergetar karena dirinya pada saat ini benar-benar begitu tersentuh. Dirinya pun menoleh menatap ke arah Xiao Yan yang terlihat bahagia dan seperti telah mengambil keputusan. Akhirnya setelah merenung sejenak dirinya pun segera menangkupkan tangannya kepada semua orang. Dirinya pun segera berteriak dengan nyaring dan tegas. Dirinya meminta semua orang dari klan Xiao untuk mendengarkannya. Xiao Yao berpikir bahwa semua orang juga telah melihat semuanya hari ini. Tentu saja kebanggaan berlanjut dan hanya Xiao Yan yang bisa melakukan hal itu. Oleh karena itu dengan ini Xiao Yao menyerahkan posisi tertua kepada Xiao Yan. Jadi mulai sekarang Xiao Yan akan menjadi tertua baru di klan Xiao mereka. Tentu saja Xiao Yan pasti akan dapat memimpin klan Xiao keluar kekaisaran dan bekerja keras untuk menciptakan dunia yang lebih luas. Mendengar perkataan tersebut Xiao Yan pun melihat sekeliling sebelum akhirnya memandang ke arah Xiao Yao lagi. Xiao Yan pun segera bertanya, apakah tidak ada cara lain untuk memilih? Xiao Yao pun dengan tegas berkata tidak. Xiao Yan pada saat ini menahan wajahnya yang pucat dan merasa sangat tidak tertahankan di dalam hatinya. Xiao Yan pun mengemukakan alasan terakhir yang dirinya bisa berikan ketika Xiao Yan menjelaskan bahwa Xiao Yan tidak pandai dalam manajemen. Xiao Yao pun pada akhirnya menatap ke arah Xiao Yan dengan sedikit senyum dan bertanya, apakah Xiao Yan tidak bisa mengelola kediaman Xiao dengan baik? Xiao Yao pun dengan sangat jujur berkata bahwa semua itu telah diurus oleh Zenni dan Le Shaolong. Lalu Xiao Yan hanya sebagai orang di balik layar yang bisa melepas tangannya dari hal tersebut. Menanggapi hal itu Xiao Yao pun pada saat ini segera berkata bahwa kekuatan yang begitu kuat dalam keluarga Xiao dapat diatur di bawah pengelolaan Zenni dan Le Shaolong. Xiao Yao yakin tidak akan sulit untuk menambahkan keluarga Xiao di bawah kepemimpinan Zenni dan Le Shaolong. Dengan begitu maka Xiao Yan masih tetap bisa menjalankan hal-hal seperti biasanya. Menanggapi hal itu Xiao Yan pun menghela nafas dan merentangkan tangannya. Xiao Yan dengan sedikit tidak berdaya segera berkata, bahkan jika Xiao Yan bersedia mengambil alih, maka semua anggota klan juga harus menyetujui mengenai hal ini. Xiao Yan berpikir bahwa sekarang tampaknya satu-satunya cara untuk pergi adalah berharap bahwa setiap orang tidak akan melupakan pencapaian besar leluhur mereka. Xiao Yan berharap semua orang tidak menyetujui keputusan dari Xiao Yao. Sementara itu Xiao Yao pada saat ini menatap ke arah Xiao Yan dan menyadari pemikiran Xiao Yan, sehingga mata Xiao Yao pun segera menyapu lapangan dengan anggun. Dirinya segera berteriak dengan sikap menarik siapapun yang menolak untuk menerimanya. Dirinya segera berteriak bahwa posisi tertua diteruskan kepada Xiao Yan dan siapapun yang keberatan dapat berdiri sekarang. Tetapi setiap orang harus berpikir dua kali dan jangan bertentangan dengan keinginan mereka. Jika tidak maka leluhur ini tidak akan mengampuni mereka. Mendengar hal tersebut semua orang pun seketika berkeringat deras. Mereka bertanya-tanya apakah leluhur Xiao Yao benar-benar mengancam mereka. Melihat semua orang yang terdiam Xiao Yao pun segera bertanya, mengapa semua orang pada saat ini terdiam? Dirinya pun segera menghentakkan kakinya dengan keras dan matanya tertuju pada Xiao Li dan Xiao Long. Pada saat ini bagaimana mungkin Xiao Li dan Xiao Long tidak mengetahui dengan jelas maksud dari Xiao Yao? Mereka menyadari bahwa Xiao Yao telah melemparkan permasalahan ini kepada mereka berdua. Xiao Li dan Xiao Long pada saat ini hanya bisa tersenyum kecut dan menatap ke arah Xiao Yan. Akhirnya mereka mengambil keputusan dengan berjalan perlahan dan mulai mengangkat tangan. Xiao Li segera berteriak bahwa mereka bersedia menerima Xiao Yan sebagai tetua baru. Dengan begitu hanya perintah dari Xiao Yan yang harus dipatuhi di klan Xiao. Pada saat ini pemikiran semua orang juga sama dengan pemikiran Xiao Li dan Xiao Long. Mereka pada saat ini benar-benar tidak berani menentang perintah dari ketua Xiao Yao. Lalu akhirnya semua orang pun segera meneriakkan perkataan yang baru saja diungkapkan oleh Xiao Li. Melihat antusiasme dari semua orang ini Xiao Yan pada akhirnya tidak lagi memiliki jalan keluar. Kemudian Xiao Yan pun menghela nafas panjang dan berkata,
karena leluhur bersikeras agar Xiao Yan mengambil ahli posisi tertua, maka Xiao Yan pada saat ini hanya bisa menghormati dan patuh atas keputusan tersebut. Xiao Yan pun segera merapikan rambutnya yang berantakan dan berdiri dengan tegak menghadap kepada semua orang. Xiao Yan pun lanjut berkata bahwa sekarang Xiao Mansion dan klan Xiao telah bergabung, mereka sudah memiliki kemampuan untuk menjadi kekuatan kelas 1 di benua Dodi. Dengan begitu Xiao Yan berharap semua orang akan bekerja untuk menciptakan masa depan baru bagi klan Xiao. Tentu saja perkataan Xiao Yan ini bergulir di lembah seperti guntur dan semua orang pada saat ini menyadari akan ada babak baru bagi klan Xiao. Melihat antusiasme dari semua orang, Xiao Yan pun sedikit tersenyum, lalu Xiao Yan pun segera menangkupkan tangannya kepada semua orang dan suasana seketika berangsur-angsur menjadi hening. Bersamaan dengan itu wajah Xiao Yan juga ikut menjadi serius, lalu Xiao Yan pun segera berkata bahwa klan Xiao dapat bertahan dari krisis sampai akhir berkat kerjasama antara saudara-saudara mereka yang baik. Tentu saja klan Xiao dapat sampai ke titik ini karena sekutu yang baik yakni Lembah Tianming dan klan Iblis Ilusi. Dengan itu Xiao Yan menyampaikan rasa hormat tertinggi kepada semua orang maupun sekutu. Menanggapi hal itu Kaisar Tianming pun segera tertawa, dirinya pun berkata bahwa mereka semua adalah aliansi persaudaraan, sehingga mereka harus melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Lalu sekarang leluhur klan Xiao telah kembali dan tertua baru benar-benar masih muda dan menjanjikan. Tentu saja ini adalah keberuntungannya karena dapat menyaksikan kebangkitan klan Xiao di sini. Sementara itu di sisi lain Yao Xi melihat bahwa Xiao Yan ini memang memiliki sebuah kebaikan, tentu saja dirinya pun segera mengucapkan selamat kepada ketua klan Xiao yang baru yakni Xiao Yan. Xiao Yan pun tersenyum sebelum akhirnya lanjut berkata bahwa bantuan dari Lembah Tianming dan klan Iblis Ilusi akan selalu diingat oleh Xiao Yan. Tentu saja bantuan ini akan diingat oleh seluruh anggota klan Xiao. Dan Xiao Yan pasti akan membalasnya dengan murah hati di masa depan. Kemudian Xiao Yan pun segera menangkupkan tinjunya sebagai balasan kepada Kaisar Ming dan Yao Xi satu persatu. Melihat adegan ini Xiao Li seketika memandang ke arah Kaisar Ming. Pada saat ini Xiao Li merasa bangga dengan Xiao Yan. Lalu tawa keras ini benar-benar melonjak dan tidak berhenti hingga luka yang belum sembuh menyebabkannya terbatuk. Bahkan wajah pucat seketika muncul di pipinya. Melihat hal tersebut Xiao Yan pun terkejut dan dengan cepat bertanya kepada Xiao Qi yang berada di sampingnya. Xiao Yan bertanya apakah Xiao Qi tidak mengirimkan ramuan yang dirinya berikan kepadanya. Xiao Qi pun segera menjawab bahwa Xiao Qi sudah memberikan ramuan tersebut. Lalu Xiao Qi pun segera bertanya apakah kakek pada saat ini baik-baik saja. Xiao Li pun pada akhirnya melambaikan tangannya untuk memberi isyarat agar semua orang tidak panik. Dirinya pun segera berkata bahwa ini bukanlah permasalahan yang besar. Dirinya telah meminum obat mujarab dan efek obatnya benar-benar sangat bagus. Bahkan cederanya pada saat ini telah pulih 50%. Namun telapak tangan dari pria berjubah hitam itu memang benar-benar terlalu keras bagi Xiao Li. Mendengar hal ini Xiao Yan tiba-tiba merasakan adanya sesuatu yang tidak beres, sehingga Xiao Yan pun bergumam bahwa dengan kemanjuran pil ini efeknya pasti tidak akan terlalu buruk. Xiao Yan pun segera melirik semua orang dan bertanya, siapa sajakah yang telah meminum pil? Bagaimana perasaan mereka semua setelah meminum pil dari Xiao Yan? Semua orang pun segera merespon satu persatu dan berkata bahwa pil obat dari tetua benar-benar ajaib. Mereka pada saat ini benar-benar telah pulih dari luka sebelumnya. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Xiao Li tertawa dan berkata mungkin efek obat dari Dou di bintang 3 telah melemah. Xiao Li pada saat ini tidak menganggap permasalahan ini serius. Sementara itu Kaisar Ming juga pada saat ini benar-benar kebingungan. Sehingga Kaisar Ming pun segera berkata bahwa dirinya pada saat ini juga telah pulih sepenuhnya. Xiao Yan juga pada saat ini benar-benar bingung dan menoleh kembali ke arah Xiao Qi. Xiao Yan pun segera bertanya apakah Xiao Qi yakin bahwa Xiao Qi tidak melakukan kesalahan. Xiao Qi pada saat ini benar-benar sangat yakin dan berkata bahwa semuanya telah diberikan sesuai perintah dari suaminya. Xiao Yan pun merenung sejenak dan bertanya-tanya, apa yang telah terjadi?
Lalu di tengah-tengah pemikiran Xiao Yan ini Xiao Li pun akhirnya segera berbicara. Semua orang tentu pada saat ini menyadari bahwa usia Xiao Li sudah tua. Lalu selama periode waktu ini baik Xiao Long dan Xiao Li merasa bahwa kekuatan mereka sedikit melemah. Tentu saja hal ini tidak menjadi sebuah permasalahan dan mereka hanya membutuhkan pemulihan yang lambat. Semua ini benar-benar bukanlah sebuah permasalahan yang besar. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pada saat ini segera bertanya kepada Xiao Li. Xiao Yan bertanya apakah kedua tertua merasa stagnan dalam beberapa tahun terakhir. Apakah dokinya tidak meningkat atau bahkan menurun saat berkultivasi? Mendengar pertanyaan dari Xiao Yan ini Xiao Li pun seketika menoleh dengan cepat ke arah Xiao Yan. Bahkan Xiao Long juga pada saat ini menoleh ke arah Xiao Yan. Lalu Xiao Li lanjut bertanya bagaimana mungkin Xiao Yan mengetahui kondisi mereka. Xiao Yan tidak menjawab pertanyaan dari Xiao Li tetapi malah balik bertanya. Xiao Yan bertanya apakah mereka berdua pernah diserang oleh beberapa orang berjubah hitam sebelumnya, ataukah mereka berdua pernah terluka oleh serangan dari pria berjubah hitam sebelumnya. Menanggapi pertanyaan tersebut Xiao Li pun berkata bahwa mereka ingat sebelum Xiao Yan meninggalkan klan. Sebenarnya mereka memang menerima pukulan beberapa kali oleh beberapa orang berjubah hitam, namun apa hubungannya dengan kondisi fisik yang pada saat ini mereka alami? Seketika jantung Xiao Yan berdetak kencang begitu juga dengan Xiao Yao pada saat ini mengerti satu sama lain. Mereka pun pada saat ini saling memandang dan menyadari bahwa ini adalah sesuatu yang dialami oleh leluhur Xiao Yao. Lalu akhirnya Xiao Yan pun menatap ke arah Xiao Li dan Xiao Long untuk waktu yang lama. Xiao Yan pun segera berbicara perlahan bahwa bukan ada yang salah dengan mereka atau ramuannya yang telah gagal. Namun pada saat ini mereka telah terkena tanda soldifori. Melihat ekspresi Xiao Yan yang sepertinya tidak bercanda Xiao Li tidak bisa menahan rasa gugupnya. Dirinya pun segera bertanya apakah itu jejak pemakan jiwa. Xiao Yan pun segera menjelaskan bahwa jejak pemakan jiwa adalah teknik jahat yang diperintahkan oleh Kaisar Iblis Suantian dari klan Iblis untuk dilarang. Lalu tidak lama Xiao Yao pun segera membuka mulutnya dan menceritakan semua pengalamannya selama bertahun-tahun. Setelah mendengar narasi dari Xiao Yao semua orang pada saat ini ketakutan. Tentu saja mereka tidak pernah membayangkan bahwa latihan kejam seperti itu benar-benar ada di benua Dodi. Sementara itu Xiao Qi pada saat ini benar-benar kehilangan akal sehatnya dan meraih tangan Xiao Li dan hendak menangis. Lalu Xiao Qi pun segera bergumam jika Kaisar Iblis Suantian yang telah melarangnya bukankah itu berarti memang belum ada obatnya. Xiao Yan pun menghela nafas sebelum akhirnya Xiao Yan buru-buru menghibur Xiao Qi. Xiao Yan meminta Xiao Qi untuk tidak khawatir. Karena dengan adanya suami Xiao Qi di sini maka tidak akan ada yang tidak dapat diselesaikan mengenai permasalahan ini. Mendengar perkataan tersebut tentu saja semua orang pun seketika kembali terkejut dan menatap ke arah Xiao Yan. Mereka tidak menyangka bahwa Xiao Yan pada saat ini juga benar-benar bisa menangani permasalahan ini. Lalu ditatap oleh semua orang Xiao Yan pun pada saat ini segera berkata bahwa mereka tidak perlu melihat Xiao Yan seperti itu. Xiao Yan memang memiliki penawar untuk jejak pemakan jiwa ini tetapi Xiao Yan mendapatkannya dari Kaisar Iblis Tua Suantian karena keberuntungan. Xiao Yan pun segera membalik tangannya dan dua pil pemakan jiwa segera muncul di tangannya. Kemudian Xiao Yan pun segera menyerahkannya kepada Xiao Li dan Xiao Long hingga akhirnya mereka pun segera meminum obat tersebut. Sementara itu di sisi lain Kaisar Ming pada saat ini mengangguk dan sepertinya telah menyadari sesuatu. Dirinya berkata sepertinya keterampilan ini telah diterapkan oleh setiap orang yang memiliki latihan semacam ini di klan Iblis. Oleh karena itu dirinya berpikir latihan ini pasti menjadi populer di kalangan klan Iblis jiwa. Mendengar hal itu Xiao Yan pun mengangguk menyatakan persetujuannya. Sementara itu Yao Xi juga pada saat ini terlihat sangat marah mendengar penjelasan dari Kaisar Ming. Di sisi lain Xiao Yan segera berkata bahwa saat ini klan Iblis telah terbagi dan belum bersatu. Selain itu klan Iblis jiwa telah mempraktikkan keterampilan ini secara menyeluruh dan ini benar-benar mengkhawatirkan. Dan tampaknya mereka harus benar-benar berhati-hati ketika menghadapi serangan dari semua pria berjubah hitam.
tentu saja Xiao Yan pada saat ini benar-benar khawatir dengan serangan yang dilakukan oleh klan iblis jiwa. Namun saat ini Xiao Yan lebih khawatir jika istrinya tahu kalau dirinya telah berpoligami.